Guys, coba perhatiin ya. Di situ kan ada dua orang. Yang satu pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, si RTH. Yang satu lagi saudaranya RTH. CCTV ini tuh kan memiliki dua waktu ya. Jadi malam hari dan pagi hari walaupun tidak utuh. Cuman menurut kalian, si saudaranya RTH ini tuh dia tidur atau tidak? Soalnya terlihat dari CCTV, dia duduk di situ tidak bergerak dari mulai CCTV pada malam hari sampai pagi hari. Sementara kan informasi dari polisi dia hanya sebagai saksi, belum naik menjadi tersangka. Tapi menurut kalian kira-kira dia tahu nggak kalau si RTH ini tuh melakukan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah? Ya, berarti kan pada saat malam hari dia lagi masukin korban mutilasinya ke dalam koper dan perkiraan di CCTV ini itu kira-kira di pukul 1. Nah, yang jadi anehnya, si saudaranya RTH masa nungguin di luar situ dari malam sampai pagi? Terus dia nggak ada kecurigaan apapun gitu. Kalau menurut kalian si saudaranya RTH ini tuh sebenarnya tahu atau tidak? Coba jawab di kolom komentar guys. Aja ngajak ngobrol bareng aja gitu. Sebenarnya maksudnya apa? Karena memang dianya ngirim-ngirimin foto itu yang saya up itu. Saya tahu foto-foto itu dari siapa? Nggak mungkin dari Oka, ya kan? Nah, nggak mungkin Oka nyimpen foto, ya kan? Nggak mungkin. Nah, saya tuh tahu dari si ceweknya. Memang si ceweknya niat banget buat ngerusak rumah tangga saya dan mungkin memang secinta itu sama suami saya tuh. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita masuk ke segmennya Uswatun Hasanah ya, dan ini ada beberapa info dari kasusnya Uswatun Hasanah. Nah, kita lihat berita seperti apa. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin guys. Dan ini ternyata pelakunya adalah, wah, kalian harus nonton deh. Yuk kita lihat beritanya guys. Saya buang pot dan itu pertama koper dulu saya buang di Dadapan dekat pembuangan sampah. Habis itu arah pulang saya buang kaki itu di daerah Sampung, Ponorogo. Itu sebenarnya sudah sama kepalanya itu mau aku buang. Cuman saya lempar dari dalam mobil itu ternyata kena jendela, jadi mantul lagi, kepalanya itu nggak ikut kebuang. Serem banget. Mau saya buang, akhirnya ini dari belakang kayak ada mobil gitu, ada lampu. Akhirnya saya panik, gugup, dari takut ketahuan kan, saya langsung tancap gas pulang gitu. Terus kepalanya itu sempat nginep 1 malam di dalam mobil. Akhirnya saya buang besoknya itu di daerah Watulimo. Habis itu ya saya pulang lagi. Nah ini pas pulang mas ke rumah, iya. Mas kan ada anak gitu, ada anak istri gitu. Iya. Mas. Ngelihatnya gimana itu mas? Ya karena saya seolah-olah biasa gitu, jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Waduh, jadi saya tutupin dari anak istri gitu. Membuang jasad korban. Dan inilah jawaban Anto ketika kami tanya soal peran Maulana, kerabatnya yang terlihat duduk di depan kamar hotel. Itu saya suruh cuman buat nyupirin gitu. Soalnya kan bolak-balik Tulungagung Kediri saya capek. Terus saya telepon kerabat itu, saya tanya posisi di mana gitu. Dia bilang di rumah. Akhirnya saya langsung nyamperin ke rumahnya, terus saya minta tolong disopiri gitu. Buat keluarga almarhum saya minta maaf, saya kilap, saya salah, saya minta maaf. Terus buat keluarga saya, anak istri saya di rumah, buat ibu saya juga minta maaf. Hanya karena tak bisa menahan emosi, Insya Allah ya. Ibu kandung, bentar ya, saya bacain dulu. Ibu kandung Uswatun Hasanah menceritakan jika Anto pelaku mul ya pernah dikenalkan kepada orang tua korban, katanya gitu guys. Pokoknya saya nggak yakin lah kalau dia menyakiti. Kemungkinan dia juga terlalu posesif, cemburu, itu ya nggak tahu. Kalau di rumah secara emosi juga Mbak Us sabar banget ya Mbak? Iya, nggak pernah emosi, juga nggak pernah berkata yang menyakitin hati itu, nggak. Kalau sama pelaku sendiri pernah kenal nggak dari kenalnya ke sini? Kalau sama pelaku saya kenal, dia pernah diajak main lah, tapi kan saya nggak tahu orangnya gimana. Tapi
di depan itu kayaknya kan baik, orangnya baik. Ya biasa lah ngobrol biasa gitu dengan ibunya. Itu makan apa gitu biasa gitu. Enggak, saya juga nggak nyangka kalau dia. Kasihannya ibunya ya. Kita lihat. Bukan dicek, tapi ada fakta lain yang lebih mengerikan di balik kematian Uswatun. Penyelidikan kasus mutasi Uswatun Hasanah 29 tahun terus berkembang. Awalnya tersangka Rohmatri Hartanto alias Anto mengaku membunuh Uswatun dengan cara mencekik. Namun hasil autopsi terbaru mengungkap bahwa ada penyebab lain yang lebih mencurigakan. Meski detailnya belum diungkap, polisi memastikan kematian Uswatun bukan semata karena cekik. Selain itu, fakta baru terungkap bahwa MA, kerabat Anto, diminta membantu mengangkat koper berisi jenazah Uswatun. MA curiga karena koper sangat berat, namun Anto berdalih itu hanya berisi pakaian. Kini MA berstatus saksi dan wajib lapor. Kasus ini menunjukkan Kasihannya betapa gara-gara pentingnya si ini kepekaan jadi terhadap tanda-tanda mencurigakan di sekitar kita. Jangan ragu melapor jika ada hal yang tidak wajar. Dan dari hasil Nah ini ada nih, terungkap Anto pemuda Uswatun idap psikop narcissistic disorder katanya guys. Pisau buahnya kan negatif darah dan nggak mungkin banget kalau pakai pisau buah, katanya mestinya pakai pisau yang buat motong daging guys. Itu kedokteran forensik menyampaikan bahwa memang pada tubuh korban ini sayatannya itu kecil-kecil, sehingga diperkirakan menggunakan pisau yang kecil sejenis dengan barang bukti yang kita sita. Artinya itu dilakukan berulang-ulang kali, makanya butuh waktu ya durasi sekitar 5 jam untuk melakukan mutilasi. Psikopat ini pada saat melakukan ya antisosial, tidak punya perasaan yang tiba terhadap korban apabila sudah merasa ketersinggungan. Nyawa dibayar nyawa. Antok segera dieksekusi terpidana mati di Nusa Kambangan. Ya, Tim ini psikologi hasilnya kedokteran ya. forensik Polda Jawa Timur telah melakukan tes kejiwaan terhadap RTH, pelaku mutilasi kekasihnya yang berinisial UH. Dari hasil tes kejiwaan tersebut, diketahui RTH merupakan psikopat narsistik. Pelaku melakukan perbuatannya dengan kondisi tenang, meski eksekusi yang dilakukan terhadap korban berlangsung selama 5 jam. Tersangka mutilasi Rohmatri Hartanto telah selesai menjalani tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi dokter forensik Polda Jatim. Dari tes kejiwaan tersebut dinyatakan bahwa tersangka merupakan psikopat narsistik, di mana pelaku di saat melakukan mutilasi kekasih gelapnya tersebut dengan kondisi tenang. Meski melakukan eksekusi selama 5 jam, pelaku terlihat sangat santai setelah melakukan pembunuhan tersebut. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman menegaskan, pelaku sudah merencanakan perbuatannya dan mutilasi korban berulang-ulang. Hasil dari tes psikologi ini oleh psikolog forensik antara lain termasuk dalam golongan psikopat narsistik. Apa itu? Secara alami, ulangi secara keilmuan mungkin nanti kami hadirkan langsung psikolognya yang bisa menjelaskan apa itu psikopat narsistik. Yang jelas psikopat ini pada saat melakukan ya antisosial, tidak punya perasaan yang iba gitu terhadap korban apabila sudah merasa ketersinggungan. Hingga saat ini penyidik meyakini bahwa pelaku melakukan mutilasi menggunakan pisau dapur, terlihat dari potongan tubuh korban dan diperkuat dari hasil analisis kedokteran forensik. Akibat perbuatan pelaku, polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman mati. Laporan Krista Fajar, Surabaya, Bagus Jawa lah, Timur, biar ketemu Daun TV. sama korbannya ya. Udah serem banget. Kamar 30 sering terdengar suara tangisan katanya guys. Ini kasihan jadi pengininya yang punya rumahnya, penginapannya. Parah sih. Nyawa dibayar nyawa.
Antok segera dieksekusi terpidana mati di Nusa Kambangan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru dari kasusnya Uswatun Hasanah, dan katanya pelaku ini akan dihukmat ya, katanya dalam waktu dekat di Nusa Kambangan. Mudah-mudahan ini benar-benar terlaksana ya, karena supaya jadi pelajaran untuk orang-orang di sana, janganlah mempunyai sifat seperti ini gitu ya, membunuh orang atau ya seperti inilah gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian selalu nonton Uki Kelvin. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Yang belum, tolong bantu subscribe supaya kalian nggak ketinggalan nih info terbaru dari kasus-kasus yang lagi viral guys. Dan terima kasih, sampai jumpa, see you guys.